Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hari ini saya sedikit lambat karena keasikan nonton apa tadi ya. Lupa saya. Mari saya mulai dengan membaca, menjelaskan dari The Beloved and I. In the name of God, most gracious, merciful, all praise is God's, Lord of the universe, most gracious Lord and Lord, most merciful, King of the day of judgment, we rehearse to you alone our worship and petition. Guide us, O Lord, in your right admonition, in ways of peace, in your bounteous ocean, not in the path who know your heart, not in your way whose steps go to perdition. Amin. Alhamdulillah kita sampai di sini dan kita akan kembali membahas tentang masa transisi dari Umayyah dan dari masa Abbasiyah. Dan kita akan mereview dulu tentang masa Abbasiyah, masa Umayyah ya. Nah, seperti yang saya bilang pada episode sebelumnya ya, saya tidak ingat itu episode 7 atau episode 8 atau 6 ya.
bahwa bertahtanya Abdul Malik adalah penggenapan dari nubuatan Wahyu 9. Nah, di Wahyu 9 ini, kalau kita membaca dari terjemahan menurut LAI yang ada di website ya, disampaikan demikian oleh Sang Pir Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Jadi menurut The BFNI ini adalah sudah digenapi pada masa Abdul Malik. Masa sejak Abdul Malik inilah Islam menjadi satu agama yang baru, yang ingin atau memang sudah diekspektasi, atau bahasanya bagaimana ya, saya sedang mencari bahasa yang tepat, bahwa diciptakan untuk berbeda dengan agama Kristen dan Yudaisme. Nah, walaupun ketika masa Rasulullah SAW yang dimaksud dengan Islam ini bukanlah satu agama yang baru. Ini bukan agama Yahudi atau agama Yudaisme, dan juga bukan agama Kristen. Kalau di dalam dongeng saya, para nabi dan para rasul itu adalah para mursyid agung yang dipilih oleh Allah berdasarkan satu silsilah, berdasarkan satu hijrah yang tidak terputus, yang berdasarkan dengan atau di dalam sistem sampradaya dan parampara. Ini saya pinjam istilah ini dari bahasa Sanskrit, dari tradisi India, karena tradisi ini ada di berbagai peradaban. Kalau bahasa di dalam Alkitab sendiri dan di dalam Al-Quran sendiri adalah pohon hayat. Dan kita sudah tahu bahwa ada istilah hijrah, silsilah, barokah ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sampradaya itu artinya transmisi itu berlangsung secara personal dari seorang mursyid kepada seorang murid. Di sini biasanya personal itu tidak lebih dari 40 orang atau mungkin tidak lebih dari 100 orang. Jadi nggak mungkin kita itu mengajar seseorang bisa sedemikian personal sifatnya kalau itu kalau itu orangnya banyak banget gitu ya. Misalnya 150 orang, saya nggak mungkin hafal satu aula gitu isinya 150 orang gitu kan. Tapi kalau muridnya 40, muridnya paling banyak 100 gitu ya.
itu mungkin saya masih bisa mengingat, dan kemudian saya bisa untuk memahami bagaimana cara saya agar yang saya transmisikan ini bisa dipahami sesuai dengan kapasitas murid tersebut gitu. Karena saya pernah mengajar sebagai seorang guru honorer di sekolah negeri, dan dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, dan yang kelas 1 SD juga nggak semuanya itu pernah TK, jadi ada yang belum bisa sama sekali membaca, dan itu satu SD negeri yang kebetulan berada di lingkungan masyarakat kelas menengah ke bawah gitu. Jadi tidak semua orang memiliki kemampuan untuk TK ya, anaknya disekolahkan TK gitu kan. TK itu kan zaman sekitar 20 tahun yang lalu itu masih cukup mahal gitu ya, ini 20 tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2004, 2005, 2006, 2007. Sebelum itu saya mengajar di SD negeri, kemudian saya mengajar di satu institusi swasta sebagai guru les, guru kursus. Saya memegang beberapa kelas, dan nggak mungkin saya bisa banyak muridnya untuk mengajar secara berkualitas ya begitu. Karena setiap murid itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda untuk memahami satu mata pelajaran, satu topik gitu kan. Nah, itulah pentingnya sampradaya. Kemudian parampara itu artinya adalah satu suksesi dari seorang mursyid, dari seorang imam pemimpin di satu tarekat kepada mursyid berikutnya, mursyid yang mengasuh gitu. Jadi kalau mursyid yang mengasuh satu zikir, satu bait yang memimpin gitu kan, nah, ini disebut paramparanya, ada suksesinya, ada satu rantai suksesi. Ini anggapannya sama seperti kalau di sekolah ada banyak guru dan ada kepala sekolahnya gitu ya. Nah ini kalau di sini kepala sekolahnya itu dipilih bukan karena dia memiliki ijazah dari lembaga tertentu gitu ya, atau karena dia sudah senior atau apa. Tapi kepala sekolah di sini, pertama dia harus orang yang merupakan murid dari kepala sekolah sebelumnya, dan yang kedua Allah sendiri yang kemudian menyampaikan kepada kepala sekolah sebelumnya, oh nanti kamu akan dilanjutkan oleh dia sebagai kepala sekolah penerus kamu. Ini lebih kurang seperti ini di dalam konsep parampara yang ada dijalankan oleh tarekat-tarekat di seluruh dunia. Saya sampaikan nama tarekat di sini bukan berarti konteks agama Islam saja. Ini hanya satu penamaan ya. Tetapi ini satu model, satu sistem beragama, satu model berkeyakinan dan belajar yang mungkin ditemukan sekitar mungkin 10.000 tahun yang lalu, atau 7.000 tahun yang lalu, atau 8.000 tahun yang lalu, yang atau ditemukan kembali lah gitu ya, ketika peradaban manusia itu sudah mulai muncul, sudah mulai maju kembali gitu kan. Kalau saya meyakini bahwa kita pernah punya peradaban yang maju tapi kemudian hilang, kemudian ada siklus baru. Ini keyakinan saya. Kemudian di tengah peradaban yang sudah mulai maju itu ada bentuk-bentuk formal pemerintah gitu kan. Begini, mungkin seperti kalau sekarang ada sekolah, ada universitas, ada madrasah. Ini kan satu bentuk-bentuk formal pemerintah ya, atau ada organisasinya, ada lembaga swastanya. Tapi
model tarekat yang saya maksud adalah model yang dia benar-benar swasta liar gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya. Dia dimana dia punya model sistem sendiri yang gurunya itu kemudian dilanjutkan oleh guru berikutnya itu dari muridnya sendiri. Nah, yang mengklaim bahwa dia sudah diberikan amanat oleh Allah bahwa penerusnya adalah si Anu, murid kamu. Jadi nanti kepala sekolah berikutnya, guru berikutnya adalah dia. Jadi begitu. Dan beberapa mursyid ini adalah orang-orang yang dia benar-benar memiliki kapasitas yang besar. Ada kan murid-murid yang dia lebih keren daripada gurunya ya. Jadi begitu ya. Sehingga mereka inilah yang menjadi para nabi dan para rasul. Ini kalau kita lihat di satu sisi ya. Di sisi lain, kalau kita melihatnya dari cara pandang yang lain ya, atau cara pandang reinkarnasi, beberapa leluhur itu kembali lagi, terakhir kembali, dan kemudian mereka inilah yang karena mereka sudah membawa bekal yang sudah sedemikian bagus dari masa lalu, jadi mereka itu sudah punya kapasitas yang luar biasa untuk menerima wahyu dan melakukan dakwah sebagai nabi dan rasul. Nah, karena itu di dalam Alkitab biasanya kata malaikat itu tidak dipahami sebagai malaikat dalam pengertian orang Islam, sosok yang gaib yang mungkin bercahaya, mungkin memiliki sayap, itu kan imajinasi atau fantasinya dari Persia biasanya gitu kan, terus atau Barat Eropa ya, itu satu rumpun budaya ya, Persia dengan Eropa ya, Arya. Tapi malaikat itu artinya sebetulnya adalah utusan Allah. Nah, jadi kita bisa memahami maksudnya utusan Allah ini bisa jadi dia adalah dielek, orang yang terpilih, leluhur yang orang yang terpilih gitu kan. Nah, ketika dia turun kembali ke bumi menjadi para nabi dan rasul. Makanya kalau di dalam dongeng-dongeng itu kan, kalau kita lihat ini dongeng-dongengnya kayak nggak konsisten, atau kayak nggak kayak acak gitu ya. Misalnya kok ada cerita Nur Muhammad gitu kan, ada cerita Bunda Fatimah Az-Zahra itu lahir setelah Nabi Muhammad memakan buah di satu pohon yang bernama tuba gitu kan. Nah, dongeng-dongeng seperti ini sebetulnya menurut saya, kalau saya melihatnya secara natural faith, itu menunjukkan memang seseorang ketika menjadi nabi, ketika menjadi rasul, itu ada orang-orang yang pilihan di sini dalam pengertian gini, mereka sudah turun kembali gitu kan. Nah, mereka sudah memilih pilihan hidupnya itu kembali ya, baik mereka itu sadar dengan kehidupan masa lalunya, ataupun mereka tidak ingat, atau mereka ingat tapi mereka menyembunyikannya. Ini macam-macam ya, kita bisa melihat, tapi intinya seperti itu gitu. Dan kalau ada seperti di dalam Injil Wahyu 9 ini ada malaikat dari jurang maut, atau orang utusan dari jurang maut, itu berarti dia terpilih untuk boleh kembali lagi gitu kan, untuk melakukan misinya ya, menjadi tantangan dan ujian bagi mereka yang mengklaim sebagai pengikut dari orang-orang pilihan itu, Rasulullah SAW dan para imam. Jadi begitu.
Nah, jadi dengan saya menyampaikan bahwa tarekat itu sebetulnya sudah ada pada masa Rasulullah, maka kita bisa memahami ungkapan yang terkenal di kalangan sufi, sekarang kita punya nama sufi tapi tidak ada lagi isinya, sudah tidak ada lagi substansi dari sufisme itu. Tapi dulu sudah ada, tapi nggak ada namanya. Itu maksudnya. Karena mungkin orang dulu itu tidak begitu memikirkan harus dikasih nama apa gitu kan, harus dikategorikan ini sebagai apa, dan mereka lebih menggunakan simbol-simbol untuk memberikan penamaan kepada metode, cara, dan jalan hidup dan berbagai transmisi mereka. Misalnya mereka menggunakan simbol pohon hayat. Simbol lain yang ini mungkin tidak ada di dongeng lainnya, saya ingin menyampaikan di sini, kata bait misalnya. Biasanya orang memahami Ahlul Bait itu adalah anggota keluarga Nabi Muhammad SAW, dan itu secara biologis biasanya. Tapi kalau saya memahaminya secara natural faith, bahwa Ahlul Bait di sini adalah bait, dari kata bait, Ahlul itu kan anggota ya, bait di sini adalah semula adalah satu tempat di mana terjadi transmisi, berlangsungnya transmisi. Tempatnya di sini adalah tempat yang sifatnya rohania, spiritual. Tempatnya di sini maksudnya ada rumah tangga. Misalnya saya dengan suami saya kemudian menyampaikan transmisi kepada anak-anak saya. Nah, inilah bait. Ini makanya itu maksudnya baitnya Muhammad dan Ali adalah Nabi Muhammad dengan Khadijah, kemudian Imam Ali dengan Fatimah Az-Zahra, mewariskan transmisi gitu kan, kemudian diterima oleh anak-anaknya dan siapapun yang menjadi muridnya mereka. Nah, mereka itu disebut Ahlul Bait. Makanya Salman Al-Farisi itu kan disebut sebagai Ahlul Baitnya Rasulullah gitu kan. Sejarahnya kata bait ini tidak hanya di dunia semit sebetulnya ya. Kalau mau menelusuri dan melihat hubungan satu sama lain dengan berbagai peradaban, saya ambil contoh peradaban yang terdekat ya. Jadi kata bait ini kan sebetulnya rumah, artinya kadang dipahami sebagai rumah tangga. Nah, ada satu bagian di dalam rumah, kita ambil rumah yang paling kuno ya. Kita jangan mengambil rumah yang istana gitu, yang ada ruang tamu, ada ada ruang kamar-kamar. Enggak, kita ambil satu rumah yang kecil aja gitu ya. Biasanya kita menyampaikan transmisi itu kan di ruang keluarga, di mana di situ juga ada dapur atau ada tempat memasak atau ada tempat membagikan makanan atau ada pendiangan. Nah, jadi kalau di dalam di suku bangsa seperti Turki itu itu namanya ocak karena ada pendiangan di situ. Atau kalau di tempat lain kemudian namanya adalah heart, Heart. Jadi bukan heart hati ya, heart yang ada haknya di belakang, heart itu ya. Nah, biasanya suka diartikan sebagai dapur. Nah, zaman dulu mungkin dapur itu bersatu dengan ruang makan gitu. Zaman sekarang juga masih banyak kan ya, dapur, ruang makan. Nah, di ruang makan itu kan kita biasanya sambil makan, sambil menyampaikan transmisi gitu kan. Setelah makan gitu biasanya, atau sebelum makan gitu kan. Nah, atau saat musim dingin berkumpul bersama menyampaikan transmisi begitu. Nah, pendiangan itu maksudnya perapian ya. Nah, kalau di kayak di peradaban Helenisme itu kan ada kayak dewi-dewi namanya Hestia, dewi bait. Itu dewi dapur ya, dewi bait yang melindungi keluarga. Kemudian Hestia itu
saya tidak ingat ya apa padanannya dengan yang satu lagi ya. Intinya di kelompoknya tarekatnya Nabi Ibrahim ini kemudian seperti disakralkan begitu kan, sehingga melakukan persembahan di situ, kemudian kita mengenal bait Allah, bahwa mempersembahkan seperti kurban kepada Allah di situ, seperti itu. Jadi perkembangannya seperti itu ya, bait, heart, ocak, pendiangan. Kalau di Cina itu ada kan dewa dapur itu ya, namanya apa, Chun gitu ya. Dewa dapur gitu ya, itu dewa yang memberikan melindungi atau memberikan rezeki gitu kan. Ini semua ada kaitannya. Ini saya membahasnya tentu saja secara natural fact atau secara antropologis lah gitu kan, bukan secara agama gitu kan, agama akidah-akidahan yang imperialis konsensus itu. Dengan begitu, kalau di dalam tarekat, maka bait itu khususnya di sini ya, saya tidak akan membahas di peradaban lain, khususnya di pohon hayatnya Nabi Idris atau Nabi Enoch atau Nabi Khidir sejak sekitar 3760 sebelum Masehi, itu bait adalah rumah tangga yang diberi satu amanat oleh Allah untuk mengasuh dan menyampaikan transmisi. Jadi mengasuh para murid gitu kan, mengkader gitu kan. Nah, biasanya memang itu anggota keluarga sendiri, itu wajar di zaman dulu. Tapi tentu saja ada kayak orang asing atau ada pembantu, ada tetangga gitu kan, ponakan dan seterusnya. Ini gitu kan. Nah, kemudian nanti dilanjutkan lagi. Nah, sistem ini kemudian nanti pada masa Umayyah akan berkembang menjadi tarekat Sufi. Karena begini ya, tarekat Sufi yang kita kenal sekarang. Karena begini, sebetulnya sih apa sih asal usul yang kita sebut sebagai tarekat Sufi itu? Nah, saya nggak akan membahas seperti orang-orang lain. Tarekat Sufi itu dari misalnya dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Saya akan pergi lebih jauh lagi. Pada masa 12 hakim-hakim atau 12 kadi, the 12 judges. Nah, pada masa itu sudah diceritakan adanya satu model tarekat. Jadi Nabi Musa itu sendiri adalah pengikut tarekat dalam pengertian yang tadi saya bilang ya, bukan pengertian tarekat Sufi atau Islam yang seperti saat ini. Beliau sendiri adalah seorang pengikut tarekat, tetapi kita tidak mengetahui bahwa ada bagian di dalam tarekatnya beliau itu, ada bagian khusus untuk mengkader, mendidik murid-murid itu bagaimana gitu kan, madrasahnya itu kayak apa gitu kan. Nah, kita baru melihat itu pada kisah hakim-hakim, yaitu misalnya kisah ini hakim yang paling terkenal namanya Samson. Ini sudah sering banget filmnya gitu kan. Benyamin, saya inget tuh kalau pertama kali nonton tentang Samson itu dari filmnya Benyamin Sueb malah. Itu lucu itu ceritanya kan. Nah, itu ternyata hakim yang dia dilahirkan berdasarkan nazar orang tuanya, sehingga beliau diletakkan di satu kalau sekarang mungkin satu pesantren gitu ya. Kalau di Buddhisme itu dia diletakkan sebagai seperti seorang samanera. Ada kan kalau di Buddhisme yara, anak-anak kecil gitu kan, dia mulai belajar menjadi biksu ya kan. Nah, yang mirip-mirip begitu. Nah,
even di Hinduisme tuh ada ya kisah Sakuntala itu, kehidupan asrama itu kan. Nah, ya di Hinduisme itu ditulis di Weda itu 4 tahapan kehidupan. Pertama adalah asrama, setelah dia berumur berapa tahun dia masuk asrama, kemudian dia hidup masuk rumah tangga girihasta, kemudian dia kalau dia mau dia akan masuk ke kehidupan bertapa di hutan gitu ya. Kalau dia mau lagi dia akan melepaskan semuanya, dia akan melakukan renunciation. Dia akan hidup seperti biksu petapa sesungguhnya ya. Jadi dia sudah melepaskan kemelekatan kepada dunia. Jadi ada 2 tahap itu yang opsi. Biasanya orang cuma sampai tahap yang rumah tangga girihasta. Nah, Samson itu juga begitu, dia hidupnya seperti itu dan beliau tidak melakukan beberapa hal tertentu yang biasa dilakukan oleh orang awam. Itu ya, itu disebut sebagai Nazari. Mirip-mirip lah NZAR. Jadi kata itu Nazari. Nah, kata Nazari ya. Nah, kemudian berikutnya nanti kita akan temukan lagi di kisah hakim yang lain yang ini sebetulnya sebelumnya. Jadi Samson itu hakim yang kedua. Sebelumnya lagi, sebelum hakim Samson, nanti cerita tentang hakim yang bernama, kok tiba-tiba saya lupa nama hakim ini. Oh god, saya lupa nama hakim ini ya. Hakim ini dia adalah hakim yang sangat gagah perkasa. Dia suatu ketika bernazar kalau putrinya ini akan diserahkan kepada kehidupan biara kalau dia berhasil memenangkan pertempuran melawan mereka yang menindas bangsa Israel. Nah, siapa itu? Saya mencoba mengingat namanya. Bukan Zelofehad, mirip-mirip namanya. Nah, dia menang dan dia kemudian menyerahkan putrinya itu. Ini suka dipahami orang sebagai seakan-akan putrinya itu dipersembahkan untuk dikurbankan, dibunuh gitu. Enggak. Itu maksudnya begitu. Jadi putrinya itu kemudian diserahkan kepada kehidupan seperti itu untuk mengabdi kepada model yang ini. Nah, jadi dari situ kita mengetahui bagaimana awal sekali tarekat yang model ada biaranya, ada kehidupan monastiknya. Jadi kalau Nabi Musa, Nabi Harun itu tidak ada model monastiknya. Nah, kenapa ada model-model monastik? Itu biasanya nanti karena ada satu sistem-sistem konsensus yang sudah sedemikian hegemonik. Tetapi kalau kalau pada masanya hakim Samson dan hakim yang satu lagi itu yang saya lupa namanya. Kenapa saya tiba-tiba lupa namanya? Astagfirullahaladzim. Itu beliau itu putrinya juga nggak ada namanya ya. Jadi kalau di dalam Alkitab itu putrinya nggak dikasih nama. Putrinya hakim itu yang menjadi Samanera itu. Jadi kalau pada masa mereka itu belum begitu mapan, belum begitu hegemonik, tapi sudah ada, sudah dipersiapkan. Karena benar ternyata ketika nanti setelah zamannya hakim-hakim itu ada satu masa ketika kerajaan-kerajaan ini sudah sedemikian hegemonik ya, sudah banyak yang hegemonik, sudah sangat tiran. Jadi orang itu kayak zaman dulu kan setiap kota itu punya dewanya sendiri, terus punya sistem ritualnya sendiri dan lain sebagainya. Jadi ini mengaruhi juga orang-orang Israel, orang-orang yang tadinya adalah murid-murid dan juga keturunannya murid-murid itu. Agama rakyatnya mereka itu terpengaruh gitu kan. Nah, ini ada pengaruh seperti itu sehingga
ada model yang seperti monastik atau semi monastik itulah ya. Nah, nanti pada zaman Nabi Yeremia, kita melihat lagi ada satu model yang seperti itu. Itu adalah orang-orang yang disebut sebagai Rakabiyah. Jadi ini adalah mungkin sistem semi monastiknya atau monastiknya dari murid-murid yang dari sanadnya Nabi Ilyasa. Karena ketika itu sudah sedemikian konsensus, itu sudah sedemikian mapan gitu kan, sudah kayak ini kafir, ini salah, ini kayak gitulah. Jadi kemudian ada model monastik yang dia ingin menghindari semua itu, dia ingin memurnikan supaya kembali ke kitohnya. Kemudian nanti setelah itu kita melihat pada abad pertama Masehi, yang kita baca kalau di sejarahnya, menurut sejarawan itu namanya adalah Eseniah lah, Terapetika atau apalah gitu namanya ya, ada nama Ebionids lah apa gitu kan. Sebenarnya kenapa ada model-model yang seperti itu, yang bukan seperti Farisi dan Saduki. Even Farisi sendiri itu awalnya adalah orang-orang yang seperti itu, yang semi monastik itu tadinya. Kemudian dia berkembang menjadi, anggaplah menjadi orang-orang yang sok garis lurus gitu ya. Kenapa begitu ya? Karena itu sudah berada di pada zaman kekaisaran atau kerajaan yang sedemikian mapan mengatur agama itu seperti apa, mengatur budaya itu seperti apa. Nah, jadi model-model tarekat yang bentuknya semi monastik dan monastik itu menjadi tempat perlindungan, the refuge and the sanctuary, tempat perlindungan dan tempat pemurnian, tempat pemeliharaan dari hal-hal yang sedemikian sudah diformalkan, yang sedemikian sudah dianggap itu adalah satu-satunya cara yang benar di dalam berkehidupan, beragama, berbudaya, dan seterusnya. Nah, makanya Yesus Kristus itu sendiri, kemudian Nabi Isa Al-Masih sendiri itu kemudian kita melihat dia adalah bagian dari itu, seperti halnya Nabi Yahya. Kemudian kita lihat setelah itu abad 3 Masehi adalah masa munculnya yang kita kenal sebagai the fathers of desert and the mothers of desert, bapak-bapak gurun dan ibu-ibu gurun. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang mulai monasticism di dalam kekristenan. Itu sama maksudnya mereka nggak ingin seperti, karena saat itu kekristenan itu sudah sedemikian dimapankan bahwa harus teologi itu begini, Yesus itu harus dipahami begini, misa itu harus begini, teks ini harus dipahami enggak. Jadi mereka ingin menghindari semua itu, juga menghindari imperialis konsensus. Awalnya seperti itu loh, semi monastik itu di kekristenan juga seperti itu. Nah, kemudian tentu saja lama-kelamaan kalau sudah berkembang dan sudah menjadi populer dan ya untuk bertahan, akhirnya kemudian dianeksasi oleh imperialis konsensus. Inilah yang kemudian juga terjadi di dalam dunia Islam. Ketika masa Umayyah itu, murid-murid dari Ahlul Bait kemudian ada yang memang memisahkan diri dan mengadakan atau apa ya kita sebutnya mendirikan gitu kan,
prototipe semacam model-model awal dari Sufisme yang sebetulnya ada seperti semi monastik atau monastiknya Islam dalam tanda kutip ya. Kalau itu kak monastik itu suka dipahami biara khusus, emang seperti itu sebetulnya kan. Mereka ada di satu perkemahan tertentu atau ada di satu rumah tertentu, mereka fokus mengaji, majelis zikir dan lain sebagainya di situ gitu kan ya, begitu. Terus mereka punya disiplin-disiplin tertentu, entah itu sholat, entah itu zikir terus, atau entah itu sholawat, apapun lah disiplinnya, puasa, ya segala macam. Nah, mereka ingin sekali untuk memisahkan dari Umayyah, tidak dipengaruhi oleh imperialis konsensus Umayyah, apalagi setelah Abdul Malik mendirikan agama Islam. Nah, karena itu kita melihat ada kisah Hasan Basri, ya kan, Rabi'ah al-Adawiyah itu pada masa itu masa Umayyah itu. Nah, pada masa Abdul Malik ya, kita lihat itu sudah mulai dari situ. Jadi karena itu sangat sulit untuk mengkategorikan Sufisme ini apakah aliran, mazhab atau apa. Tapi ini ada, dan yang menarik bahwa selama masa Abbasiyah ya, sampai ke masa Utsmaniyah, Sufisme ini menjadi model Islam yang mayoritas, justru mayoritas, nggak seperti sekarang, justru mayoritas. Kira-kira kenapa? Nanti saya akan membahas khusus untuk itu saat membahas Abbasiyah. Nah, kemarin saya membahas tentang Imam Ja'far al-Shadiq. Dan Sufisme, semua tarekat Sufi itu pasti, mungkin ada satu dua ya yang tidak ya, tapi semuanya itu pasti sanadnya itu kepada Imam Ali ibn Abi Thalib, dan banyak yang sanadnya adalah kepada Imam Ja'far al-Shadiq. Dan Imam Ja'far al-Shadiq ini, kalau menurut saya adalah sebetulnya dialah yang seharusnya menjadi bapak sufinya Islam gitu ya, karena beliau itu mengajarkan tentang cara hidup bertarekat, cara hidup berislam, kehidupan spiritual, tasawuf, irfan, yang betul-betul dari Ahlul Bait. Nah, jadi dia ada sumbernya langsung, mata airnya langsung pada masa itu, pada tahun 702 sampai 765 Masehi. Anggaplah dari umur dia 20 tahun, berarti 722 hingga 765 ya, sejak kematian ayahnya gitu kan, Imam Muhammad Al-Baqir. Nah, jadi Imam Ja'far al-Shadiq ini bukan hanya bapaknya filsuf, bapaknya saintis, tapi dia juga bapaknya sufi. Jadi makanya bisa dianggap, saya katakan, karena itu saya katakan beliau adalah seorang polimet yang luar biasa. Nah, begitu. Jadi saya sudah membahasnya tentang Sufisme. Saya sudah memenuhi janji saya tentang asal usul ataupun perjalanan apa itu sebetulnya Sufisme. Yang saya sampaikan di dalam dongeng ini bukan seperti yang diceritakan di dongeng-dongengnya bahwa Sufisme ini spiritualitas yang begini. Itu tentu saja memang benar, tapi saya nggak akan menyampaikan yang itu, karena itu akan menjadi pembahasan yang sifatnya teologis, sifatnya filosofis, sifatnya sangat mistisism ya. Nah, tapi saya ingin
karena jarang dibahas di dongeng-dongeng lain, bagaimana sebetulnya muncul model-model keagamaan seperti ini. Nah, jadi kalau Rasulullah SAW itu adalah pengikut tarekat yang rahasia dari Al-Islam, yang kemudian biasa dikenal sebagai Al-Hanif, dan beliau itu sudah memisahkan dirinya. Beliau sendiri sebetulnya hidup secara seperti monastik gitu kan, tapi tapa ingin rame, tetap berdagang, tetap berbisnis gitu. Kita nggak tahu dia adalah ternyata seorang guru sufi gitu kan. Nah, kemudian setelah itu beliau menerima wahyu gitu kan, kemudian beliau menjadi nabi gitu kan. Tapi karena setelah masa konsili Sakifah, agama beliau itu menjadi agama rakyat yang populer yang disabotase oleh imperialis Umayyah, maka ada murid-murid yang melanjutkan sanadnya beliau itu, seperti katakanlah seperti Hasan Basri, Rabi'ah Al-Adawiyah, seperti Yazid Bustami dan lainnya gitu ya. Mereka memilih untuk lebih fokus kepada bagian itu, memisahkan dirinya dari masyarakat yang sedemikian itu, karena mereka mungkin tidak ingin menjadi seperti kaum imperialis konsensus begitu. Nah, tapi ini baru awal-awal. Nah, kemudian muncullah Imam Ja'far As-Shadiq ya. Memang pada masanya Imam Ali Al-Sajjad itu sudah pada zamannya Hasan Basri itu sudah ada Imam Ali Al-Sajjad, dan beliau adalah seorang sufi yang tipikalnya sangat zuhud, sangat asketik ya. Kita bisa membacanya dari Sahifah Al-Sajjadiyah. Pada awal-awal masa beliau menjadi imam, setelah bapaknya meninggal, itu beliau memulihkan dirinya dulu gitu, melakukan recovery. Dan ini menjadi satu role model bagi kita. Kalau kita mengalami trauma yang sedemikian dahsyat, maka baiklah kita melihat bagaimana Imam Ali Al-Sajjad itu menghadapi depresi, menghadapi stres, menghadapi luka batin. Nah, itu. Kemudian Imam Ali Al-Sajjad akhirnya pulih, bangkit, dan sejak tahun 699 lah ya, beliau itu bisa memimpin bait meskipun Imam Muhammad Al-Hanafiyah sudah mengalami kegaiban. Tapi pada masa itu model seperti sufisme sepertinya Hasan Al-Basri itu kan baru muncul ya, tapi ini mulai banyak, beberapa dekade kan mulai banyak. Akhirnya karena itu, seperti yang saya katakan kemarin, kemunculan Imam Ja'far ini sebetulnya untuk mengantisipasi keberagaman di dalam Islam yang nggak kita bisa satukan gitu kan. Ada sufi, ada kaum filsuf yang wah begitu berani di dalam Islam, kirohnya, kalamnya gitu kan. Kemudian ada yang model pemberontak gitu kan, ada model batiniah yang terlalu batiniah banget. Jadi Imam Ja'far ini mengantisipasi itu, mengantisipasi pada masa Abbasiyah akan dimapankan berbagai mazhab Islam, ada Sunni, Syiah, anti ibadi semakin kuat gitu kan. Kemudian ada kelompok-kelompok sufi yang kemudian benar-benar sudah mapan, nantinya sudah makan, bahkan nanti setelah Abbasiyah itu semakin formal ya, sufisme itu sudah jadi formal, sebelumnya nggak formal. Ini
Jadi begitu. Jadi kalau kita bisa melihat itu, kita akan paham ya kenapa beliau harus hadir pada momen itu, momen transisi antara Umayyah ke Abbasiyah. Jadi karena Abbasiyah ini nanti kita akan melihat bagaimana Islam setelah diciptakan dia menjadi satu agama yang benar-benar mapan, yang benar-benar dia terpisah dari Yudaisme, kekristenan, Manichean ya. Ini mungkin orang nggak banyak tahu ya agama Mani ini. Jadi agama Mani ini adalah agama yang didirikan oleh seseorang yang bernama Mani. Mani ini dia seorang Yahudi Persia. Dia mengklaim menerima wahyu dan bahwa menurut beliau Yesus adalah Mesias. Tapi beliau tidak setuju dengan kekristenan yang ada saat itu. Jadi beliau ada kelompok terpisah dan beliau mempunyai ajaran yang biasa ditafsirkan oleh para sejarawan, para antropolog sebagai ajaran yang mencampur adukan dengan agama Majusi. Tapi saya melihatnya itu bukan karena itu, tapi karena beliau memvernakularisasi ajaran-ajaran dari Yesus, dari Taurat, Zabur, dan Injil saat itu dengan kebudayaan Persia, sehingga kita mengenalnya sebagai agama Mani. Nah, kemudian ada agama Sabian, Sabian atau Mandean gitu. Ini banyak sekali perdebatan tentang agama ini, apakah Sabian ini Mandean ataukah dia itu benar-benar apakah ini benar-benar agama yang dari Nabi Yahya gitu kan. Intinya di agama ini mereka tidak mengakui Yesus ya sebagai Mesias, tapi Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis. Jadi kemungkinan mereka ini tadinya adalah murid-murid Nabi Yahya yang berada di luar wilayah, dan kemudian mereka mungkin tidak bisa mengakui Yesus, tapi kemudian mereka berkembang menjadi satu agama rakyat tersendiri, menjadi satu agama etno-religius ya. Dan ini agama ini penganut agama ini ternyata ada yang hidup di sekitar Rasulullah, makanya ada disebut di dalam Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran nggak ada disebut Mani ya, agama Mani. Mungkin termasuk dianggap sebagai Majusi mungkin ya. Tapi nanti pada masa Abbasiyah, orang-orang dari elit-elit dari orang-orang Mani, elit orang Buddhis. Nah, itu kan kemarin saya cerita pada masa pertama kali Abbasiyah berdiri itu bekerja sama dengan orang Tibet, kerajaan Tibet untuk melawan dinasti Tang. Orang Tibet itu kan kebanyakan orang Buddhis. Jadi ada Buddhis, penjabat-penjabat beragama Buddhis di kerajaan Abbasiyah. Jadi kalau yang namanya toleransi itu atau kehidupan yang kosmopolit gitu ya, orang Islam, Kristen, Buddhis koeksis itu udah lama banget di dunia Islam. Kayak Habib Hussein Ja'far dengan Bante Dira ya, namanya Bante Dira ya. Itu sudah di zaman Abbasiyah sudah ada yang begitu. Nggak kaget gitu loh harusnya kalau orang Islam itu mempelajari sejarahnya sendiri, mempelajari sampai seperti apa zaman Abbasiyah. Dan itu jangan hanya belajar dari mulutnya ustadz-ustadz, tapi juga belajarnya dari dongeng-dongeng, karena kadang-kadang dongeng itulah yang sebetulnya merekam hal-hal yang nggak direkam oleh versi-versi resmi gitu kan. Gini aja lah, nggak mungkin kan websitenya pemerintah itu merekam semua kehidupan masyarakat kita, tapi kan kita bisa mengetahui seperti apa kehidupan masyarakat Indonesia itu dari cerpen, dari novel,
Jadi novelnya Pram, jadi novelnya siapa, Ronggeng Jukuparuk itu penulisnya. Nah kemudian dari puisi-puisi gitu kan, atau kehidupan yang remeh-temeh seperti orang selingkuh dan lain sebagainya, nggak diceritakan lah di dalam versi-versi kerajaan pemerintah. Kita kan harus melihat dari dongeng-dongeng. Itulah pentingnya dongeng, jangan menyampaikan dongeng, jangan menyampaikan mitos dan mitologi. Di dalamnya itu ada kebenaran historis, ada rekaman historis walaupun dia tidak disampaikan secara historis, secara historiografis gitu kan. Nah, itu itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya masih ada beberapa menit lagi. Saya sudah mulai mendengar azan. Itu saya harus tidak minum ya. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan ya, pada masa Abbasiyah ini, menurut Injil Wahyu atau menurut The Beloved NA, ini adalah penggenapan dari nubuatan Yesus Kristus kepada Yohanes itu. Dan yang salah satu yang saya sangat ingat tentang nubuatan itu adalah bahwa mereka ini akan mencemarkan atau mengutuk nama-nama Tuhan. Apa ini di dalam ayat apa saya lupa ya, tapi intinya mereka akan menggunakan itu sebagai nama-nama kutuk Allah. Nah, itu saya tadinya nggak paham ya, waktu dulu banget waktu saya belajar apa ini, kenapa ini dipahami seperti ini. Nah kemudian saya baru sadar ketika saya melihat nama-nama para sultan atau khalifah dari Abbasiyah. Ini berbeda dari waktu Umayyah. Ketika kita melihat nama-nama raja-raja Umayyah seperti Muawiyah, Yazid, Abdul Malik gitu kan, Abdul Aziz Umar, Abdul Aziz, Yazid 1, Yazid 2, Muawiyah 1, Muawiyah 2, Hisham. Itu ada nama-nama yang biasa aja gitu kan. Tapi ketika sampai di Abbasiyah, kok nama-namanya itu selalu ada al dia kasih dia punya nama baru, ada Al-Safah, ada kemudian Al-Mansur. Nah, nanti Al-Mansur itu dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Al-Mahdi. Jadi dia itu sengaja kasih nama-nama untuk menyaingi keimamahan gitu kan, keimamahan. Yang kalau di dalam bahasanya Injil Wahyu itu adalah dia kayak sebetulnya sedang mengolok-olok Tuhan, gitu, nama-nama itu. Apakah pantas gitu kan? Nah, nama-nama itu seolah-olah mereka mengangkat dari secara monarki, secara bukan berdasarkan petunjuk Allah gitu kan, gitu. Nah, kita lihat tahun 775 Masehi itu Al-Mansur kemudian meninggal, kemudian digantikan oleh khalifah yang diberi nama Al-Mahdi. Jadi dia tuh sengaja ingin kan pada masa itu sudah mulai ada satu pemahaman yang sangat sudah mulai mapan tentang Imam Mahdi. Mereka misalnya sudah menganggap akan Imam Ismail itu adalah Imam Mahdi, atau bahkan Imam Ja'far itu meninggal, aja kelompok yang bilang oh dialah Imam Mahdinya gitu kan. Maka sepertinya untuk meredam itu atau untuk kayak membungkam, enggak,
Abbasiyah dong, yang Imam Mahdinya kita kan sudah menyelamatkan umat Islam dari Umayyah dan kita mendirikan Abbasiyah. Itu jadi diberi nama Al-Mahdi. Ini dan Al-Mahdi ini sebelum saya tutup ya, biar agak seru sebentar, pokoknya biar seru deh ini ceritanya, kita kan dongeng. Bentar ya, saya buka dulu ini. Al-Mahdi adalah putra dari Al-Mansur, ya kan? Nah, ini yang menarik nih. Ini mungkin bagiannya agak seru dari Al-Mahdi gitu kan. Saya hanya ingin memastikan biar saya nggak salah dongengnya. Jadi Al-Mahdi ini adalah putra dari Al-Mansur, dan istrinya adalah seorang budak, tadinya dari budak yang kemudian menjadi orang yang sangat berkuasa. Dia seperti Wu Zetian yang saya pernah ceritakan. Nah, Abbasiyah ini memiliki satu ciri khas. Mungkin dia melihat di Umayyah pada masa lalu itu akan ada masalah kalau menikah dengan putri kerajaan. Jadi mereka akhirnya lebih memilih kalau seseorang itu menikah dengan budak saja. Jadi budak itu menjadi selir. Nanti kalau sudah jadi selir sebetulnya merdeka ya statusnya gitu ya. Di dalam Islam itu kalau dalam fikihnya Islam itu sebetulnya kalau orang yang tadinya budak kemudian itu menjadi istri atau digauli itu sudah merdeka. Jadi ini seperti konsep dari Judaisme sebetulnya. Nah, ini Abbasiyah itu ciri khasnya gitu. Jadi maka Abbasiyah adalah kerajaan Islam pertama atau kekhalifahan yang menciptakan konsep harem. Dulu ini masih awal ya, jadi belum begitu kayak nanti yang paling canggih mungkin pada masa Utsmaniyah gitu kan. Konsep harem Abbasiyah ini nanti yang akan diadopsi oleh berbagai kerajaan di seluruh dunia, kerajaan Islam seluruh dunia ya. Bahkan mungkin kerajaan Cina nya mungkin terpengaruh juga dengan konsep haremnya
Abbasiyah mungkin ya, karena ini kerajaan Abbasiyah ini sangat memiliki hubungan yang erat dengan kerajaan-kerajaan Cina, kerajaan-kerajaan Buddhis gitu kan. Even sebetulnya kerajaan-kerajaan di Nusantara ya. Nanti saya ceritakan itu. Dan misalnya si Mahdi itu sendiri adalah putra dari seorang budak yang kemudian menjadi selir, dan dia menikah juga, dia kemudian juga dia nggak punya istri ya, mesti istri dalam pengertian permaisuri yang dari putri raja gitu nggak ada, tapi Garo Ampil. Oh, di Jawa itu ada istilah Garo Ampil dengan Garo Patmi. Garo Patmi itu biasanya dari ningrat, kalau Garo Ampil itu dari kalangan biasa. Nah, ini even di kerajaan Islam di Jawa pun itu mengadopsi dari Abbasiyah, walaupun ada modifikasi ya. Nah, misalnya ada Garo Ampil dan Garo Patmi. Nah, tapi pada masa Abbasiyah ini kebanyakan sultan, itu mungkin semua ya, saya belum meriksa, itu dari Garo Ampil. Garo Ampil ini biasanya dari para budak, dan Mahdi punya Garo Ampil favoritnya namanya Kaizuran. Nah, nanti dia akan menjadi seorang yang sangat berkuasa di kerajaan. Mungkin bahkan dia adalah sultannya sebetulnya. Ya, salah satu putra dari Kaizuran itu bernama Harun al-Rashid. Seru ya. Kita akan lanjut ceritanya besok. Dongengnya besok, insya Allah. Mudah-mudahan saya nggak capek karena malam ini ada sahabat. Silahkan yang mau ikut sermah dan sahabat kami. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Astu.